Ternyata cerita-cerita mistis pendakian tuh nggak cuma terjadi di gunung-gunung Indonesia aja ya, gengs. Karena para pendaki di Rusia ini, itu satu rombongan loh. Tahu-tahu kayak kesurupan dan mati satu persatu dengan cara yang misterius banget. Sampai-sampai jadinya ini tuh dijuluki kasus pendakian paling misterius sepanjang masa. Hai gengs, kali ini kita akan membahas sebuah kasus pendakian lagi. Tapi by the way, kalian udah pernah nonton belum? Pembahasan mengenai itu tentang Dyatlov Pass. Ya emang udah lama banget sih videonya. Dimana kejadian Dyatlov Pass itu kan terjadi sekitar tahun 1959 ya. Nah itu aja sampai menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia pegunungan yang belum terpecahkan nih sampai sekarang. Abisnya beber kayak aneh banget kasusnya, kayak ada goib-goibnya. Jadi kan para pendakinya tuh hilang dan pada mati. Tapi secara misterius ya. Pokoknya buat yang belum tahu dan ataupun belum nonton, bisa nanti cek-cek video yang ini ya. Ternyata tragedi yang sampai-sampai disebut nih sebagai Dyatlov Pass Jilid 2 kejadian lagi dong. Setelah 34 tahun kemudian, yang kali ini tuh dikenal sebagai insiden Kamar Daban sebutannya, gengs. Ini maksudnya tapi bukan kamar hotel jam-jaman ya. Beda cerita itu. Jadi Kamar Daban sendiri itu memang merupakan nama dari sebuah pegunungan yang adanya di wilayah Buryatia, Siberia Selatan, Rusia. Di mana lokasi itu memang merupakan jalur pendakian yang cukup populer, gengs. Terutama di kalangan anak-anak gunung tuh di Rusia. Terutama kalau mereka lagi liburan musim panas tuh selalu rame. Nah ceritanya nih, pada tanggal 9 Agustus di tahun 1993, ada sekelompok atlet kayak yang lagi menyusuri sungai di kaki pegunungan Kamar Daban itu. Atlet kayak itu kayak perahu yang dayung-dayungan gitu loh, gengs. Kebiasaan sih lu, taunya cuma bebek-bebekan tuh yang ada di kolam, di danau. Nah pokoknya waktu lagi ngedayung, lah mereka kok ngeliat nih, ada seorang perempuan yang di kejauhan yang keluar gitu dari hutan dan kayak melambaikan tangan ke arah mereka dari tepian sungai itu di sana. Ya karena penasaran disamperin lah itu perempuannya. Pas dideketin, mereka nih kaget banget. Karena si perempuan ini kondisinya jaketnya udah berlumuran darah, tapi darahnya udah kering kayak berhari-hari. Terus kondisinya juga kayak bingung, kayak ketakutan gitu, gengs. Nah pas ditanya nih apa yang sebenarnya terjadi, perempuan itu nggak bisa ngomong apa-apa. Malahan dia cuma kayak teriak histeris doang. Dari situ, para atlet kayak tadi langsung nganterin perempuan tadi itu ke polisi. Dan setelah bisa ditenangkan, barulah diketahui kalau perempuan itu bernama Valentina Utochenko, atau biasa dipanggil Vanya. Kalau lu udah akrab sama dia, sering di tongkrongan, udah panggil aja Vanya begitu. Nah karena si Vanya ini masih dalam kondisi yang shock dan terlihat berbagai trauma. Di awal-awalnya dia tidak bisa banyak cerita ke polisi. Pokoknya dia cuma bilang kalau awalnya itu dia lagi mendaki di pegunungan Kamar Daban bersama rombongan lainnya berjumlah 7 orang. Nah, tapi kok yang tersisa dan bisa turun dari gunung itu cuma dia sendirian. Kemana kak 6 pendaki lainnya? Si Vanya nih cerita. Katanya rombongan pendaki yang berjumlah 7 orang itu tuh dipimpin sama seorang wanita berusia 41 tahun bernama Ludmila Korovina, di mana dia adalah seorang pendaki profesional dan instruktur yang berpengalaman. Yang artinya Ludmila ini itu udah paham banget lah soal mendaki gunung, lewati lembah, udah macam Ninja Hattori, dan udah apal juga sama medan pendakian di wilayah pegunungan Kamar Daban itu. Nah, di musim panas tahun 1993, Ludmila ini merencanakan pendakiannya bersama 6 murid lainnya, yaitu di sini ada Alexander Sasha Christian yang berusia 23 tahun, lalu ada Tatiana Filipenko berusia 24 tahun, Denis Sachik yang berusia 19 tahun, Victoria Zalesova berusia 16 tahun, Timur Bavanos 15 tahun, dan juga yang terakhir Valentina Utenchenko atau si Valia tadi yang usianya masih 17 tahun, geng. Dan pendakian itu sebenarnya udah direncanain dari jauh-jauh hari, udah mateng banget pokoknya. Bukan kayak lulu pada nih yang suka janjiannya itu dadakan. Soalnya kalau direncanain jauh-jauh hari, ujung-ujungnya batal ya. Nah pokoknya untuk permasalahan peralatan sama bekal makanan juga, mereka nih baru udah prepare lah. Semuanya checklist udah pada dibawain. Sampai akhirnya rombongan itu mulai berangkat di tanggal 2 Agustus 1993. Yang mana pada hari itu cuacanya cerah banget dan semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Rombongan itu juga sangat menikmati perjalanan mereka. Nah menurut Valnya nih, sebenarnya pada saat itu mereka itu juga udah janjian buat ketemuan sama rombongan pendaki lainnya. Soalnya rombongan lainnya itu kebetulan memang dipimpin sama anaknya Ludmila bernama Natalia. Jadi istilahnya ibu sama anaknya mau ketemu nanti di atas gunung. Nah niatnya memang nanti rombongannya Ludmila ini itu ngambil rute yang beda dulu. Misalkan yang satu dari jalur A, yang satu lagi dari jalur B, nanti di tengah-tengah di atas ketemu. Dan mereka menentukan nanti ketemuannya di hari keempat ya kita ya. Ya udah deh. Di 2 hari pertama, perjalanannya tuh di tanggal 2 sampai 3 Agustus, lancar-lancar baik. Saking lancarnya, mereka akhirnya bisa sampai ke puncak. Itu jauh lebih cepat dari perkiraan mereka sendiri. Tapi di hari ketiga nih, tepatnya di tanggal 4 Agustus, semuanya mulai berubah, geng. Dimana yang tadi cuacanya cerah, tiba-tiba datang badai besar, yang bener-bener ekstrim ini badainya. Ya otomatis hal itu membuat medan dari perjalanan mereka nih semakin sulit ya. Pokoknya rombongan Ludmila ini jadi pada kecapean tuh. Nah saat malam harinya, akhirnya Ludmila memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah kayak tanah lapang gitulah. Tapi abis tendanya terpasang nih,
ternyata mereka kesusahan buat nyalain api, soalnya peralatan yang mereka bawa itu pada basah akibat badai hujan yang tadi tuh. Jadi di malam itu, mereka ini semuanya tidurnya tanpa api, gengs. Dengan kondisinya abis diterjang badai ya. Kebayang nggak tuh itu dinginnya bagaimana kalau gue mau udah masuk angin? Nah, tapi kalau sesuai rencananya tadi di awal, harusnya kan paginya nanti mereka mau ketemuan tuh sama rombongannya Natalia, anaknya si Ludmilla tadi, kan udah hari keempat. Tapi ternyata hal itu nggak pernah kejadian, gengs. Dimana boro-boro mau ketemuan. Lah ini orang-orangnya aja pada mati satu persatu secara mengerikan tapi nggak masuk akal banget kejadiannya. Kalian pasti geleng-geleng didengarnya. Menurut ceritanya Valia, di pagi harinya pada tanggal 5 Agustus itu, karena memang cuacanya tidak kunjung membaik ya, jadi masih agak setengah badai. Akhirnya Ludmilla memutuskan untuk turun gunung aja yuk, kita mencari tempat yang lebih aman. Pokoknya abis mereka selesai bikin sarapan, buru-buru deh tuh mereka lanjutin buat turun gunung. Baru beberapa menit berjalan, salah satu anggota cowok yang fisiknya bisa dibilang yang paling kuat di antara mereka, bernama Alexander, tiba-tiba jatuh ke tanah terus kejang-kejang gitu, gengs. Dari mulutnya juga mengeluarkan busa, terus dari telinganya mengeluarkan darah. Yang ngeliat hal begitu, yang lain pada kaget dong. Kenapa dia tahu-tahu begitu kan? Nah, sebagai ketua rombongan nih, Ludmilla ini memerintahkan dua anggota laki-laki lainnya yang bernama Dennis dan Timur itu buat memimpin anggota lainnya untuk turun duluan menuju tempat yang lebih aman. Soalnya si Ludmilla ini mau stay nemenin Alexander di situ. Soalnya kan ya Alexander kondisinya lagi kejang-kejang. Jadi kalian turun duluan aja deh, sekalian minta bantuan kalau ada orang. Ya udah 5 orang sisanya tuh ngelanjutin perjalanan mereka turun. Tapi baru sebentar nih mereka jalan turun, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan yang kenceng banget dari atas tuh, dari suaranya Ludmilla. Ya dengar begitu, langsung semuanya naik lagi nyari tahu ada apaan. Dan waktu mereka sampai nih, geng, mereka ngelihat kondisinya Alexander ini udah terbujur kaku, udah mati. Dan Ludmilla itu lagi tergeletak sekarat di tanah, geng. Ini aneh dan serem banget gak sih? Yang jelas semua orang pada panik dan bingung juga dengan keadaan tersebut. Di situasi yang lagi chaos begitu ya, tiba-tiba dua orang lainnya yang bernama Victoria sama si Timur itu juga jatuh berdua ke tanah dan mengalami kejang-kejang juga. Persis kayak si Alexander tadi di awal. Dari mulutnya keluar busa, dari telinganya keluar darah. Dan saat itu juga mereka ini berusaha kayak mau merobek baju mereka sendiri, sama kayak mencekram leher mereka, seolah-olah kayak mereka ini kayak gak bisa napes gitu. Dari 7 orang tadi itu total udah ambruk 4 nih berarti ya, sisa 3, yaitu ada Dennis, Tatiana sama si Valia. Nggak lama kemudian Tatiana ini ikut teriak juga dan mulai merobek-robek bajunya, terus mencakar lehernya juga, gengs. Dia terjatuh nih di tanah, terus dia ngerangkak nih kayak ada sebuah batu besar. Nah di situ dia membenturkan kepalanya sendiri ke batu itu, berkali-kali sampai berdarah, terus dia pingsan. Absurd banget kan? Dalam hitungan menit tinggal tersisa 2 orang aja nih, gengs, yaitu si Dennis sama si Valia. Mereka berdua langsung lari kabur karena ketakutan, bingung harus ngapain. Itu orang-orang pada begitu kenapa? Dan waktu lagi lari ini berduaan, tahu-tahu Dennis ini kayak kejungkel jatuh gitu ke tanah, beber di sampingnya si Valia ya, dan ngalamin hal yang sama persis kayak yang tadi, geng. Jadi semua orang ini kayak kesurupan terus meninggal gitu. Coba itu horornya kayak apa ya? Sampai jatuhnya ya udah tinggal si Valia tuh sendirian. Dari situ dia lari lagi nih sekuat tenaga, pokoknya berusaha menjauh dari tempat kejadian yang tadi. Setelah dia udah berlari cukup jauh, keadaan pun udah mulai gelap nih kan. Untungnya di tasnya dia membawa tenda sendiri tuh. Jadi malam itu dia bisa mendirikan tenda dan tidur dengan layak buat memulihkan lagi nih tenaganya. Tapi saat pagi harinya dia nih nggak bawa persediaan makanan sama sekali dong, karena semuanya dibawa sama teman-temannya tuh. Akhirnya dia memberanikan diri untuk balik lagi dong ke lokasi kejadian, dimana yang tadi teman-temannya pada tewas. Yang maksudnya buat ngambil perbekalan yang memang ada di teman-temannya itu buat bertahan dia hidup. Dan saat dia sampai di lokasi kejadian, itu semua jasad teman-temannya masih ada di situ dengan posisi yang masih sama, geng. Setelah udah berhasil mengambil perbekalannya, Valia kembali lagi tuh berjalan menelusuri gunung sambil berharap dia ini bisa ketemu sama seorang dia pas-pasan gitu, siapa buat mintain tolong. Beruntungnya dia nemu ini aliran sungai. Dia ikutin dia tuh sampai akhirnya berada di ketepian sungai. Ya udah di situ dia ngelihat ada rombongannya lagi ngayuh kayak, jadinya dia minta tolong. Nah, pada kasus ini, pada saat nganterin si Valia ke polisi di tanggal 9 Agustus, polisi nggak langsung melakukan pencarian pada hari itu juga loh, gengs. Melainkan baru resmi nih dilakukan pencariannya. Itu di tanggal 24 Agustus, dengan mengerahkan helikopter nih, dimana para pendakinya juga baru ditemukan 2 hari lagi nih setelahnya. Nah, tapi pengakuan dari salah satu anggota regu penyelamat yang pada saat itu bertugas, katanya waktu itu, mereka ini udah menemukan jasad para pendakinya nih, dalam keadaan yang horor banget. Bola mata mereka udah hilang, dan karena jatuhnya ini baru 3 minggu juga ya, udah lama gitu kan, baru ditemuin. Jadi jasadnya udah digerogotin sama cacing, geng. Dan setelah dilakukannya adanya otopsi, hasil yang keluar adalah mereka semua ini meninggal katanya karena hipotermia dan kekurangan protein juga, kecuali si Ludmilla tuh pemimpinnya yang dinyatakan terkena serangan jantung. Tapi sebenarnya hasil tersebut tuh kayak nggak sesuai sama ceritanya Valia, dimana kalau menurut Valia kan pada pagi itu semua kondisi teman-temannya baik-baik aja kok. Mereka masih bisa kuat berjalan walaupun malamnya itu kan abis badai ya, dan mereka tidur memang tanpa api. Dan masalah kekurangan protein pula, mereka kan ini bawa perbekalannya cukup, jadi selama mendaki nih mereka makannya bener kok. Karena keanehan
dari kasus ini. Makanya sampai memunculkan berbagai macam teori, gengs. Mulai dari yang absurd, mistis, sampai cocok logi. Nah, jadi ada teori pertama nih, yang bilang kalau mereka semua meninggal karena kemungkinan secara nggak sengaja mereka ini menjadi saksi mata eksperimen militer Rusia saat sedang berada di gunung. Lalu mereka dibunuh dan ditutup-tutupilah penyebab kematiannya. Jadi kayak diperkirakan bisa jadi nih, jalur yang mereka lalui itu melenceng ke area terlarang, tempat di mana militer Rusia melakukan eksperimen. Tapi dari situ banyak juga yang nggak setuju sama teorinya. Mengingat pegunungan Kamardaban ini, itu kan sebenarnya destinasi yang sangat umum buat para pendaki. Jadi kayak terlalu konspirasi lah jatuhnya. Ya tapi juga namanya teori ya. Tapi kalau benar begitu ceritanya, kenapa cuma Valia doang yang dibiarin hidup? Kok dia nggak dibunuh juga? Nah, teori lainnya adalah mereka ini meninggal karena terpapar racun saraf Novikov, di mana racun saraf ini itu katanya lebih kuat dibandingkan dengan senjata kimia lainnya dan sampai bisa tembus ke baju pelindung. Pokoknya kandungan racun ini tuh juga dipakai untuk membunuh Kim Jong Nam yang kita bahas kemarin tuh yang TKW. Nah, soalnya katanya racun Novichok ini tuh emang sering diuji di daerah dekat Kamardaban dan efek radiasi dari racun tersebut itu juga bisa menyebabkan kematian secara cepat. Tapi anehnya, kalau memang penyebaran racun itu tersebar di udara, lagi-lagi kok si Valia doang yang kagak mati, padahal sama-sama kan lokasinya sama, ada di situ juga rombongannya. Jadi banyak nih teori-teori yang dibuat tapi langsung dibantahkan dengan kenyataan si Valia ini masih selamat loh. Dan walaupun penyebab pastinya itu belum terungkap sampai sekarang sampai menjadi kasus yang sangat misleading ya, namun reaksi pemerintah dan media massa pada saat itu dinilai agak mencurigakan yang membuat publik nih bertanya-tanya, apa iya ya jangan-jangan penyebabnya ada kaitannya sama pemerintah dan militer. Kayak yang tadi tuh, kenapa tim penyelamat nih pada telat banget baru cari tuh setelah 3 minggu abis dilaporin. Itu lama total loh gengs. Berasa PO barang dari Cina lama banget. Tapi ada juga yang bilang alasannya kenapa sampai lama begitu ya. Karena tadi ditakutkan kematian para pendaki ini diakibatkan oleh sebuah racun tadi tuh. Jadi para tim ini menunggu area tersebut terbebas dari racun dulu, barulah dilakukan pencarian. Tapi ternyata faktanya tidak didapatkan adanya kandungan racun apapun di sana. Jadi kan kayak piye ya. Tapi kalau menurut kalian apa penyebabnya? Komen di bawah. So itu tadi gang sebuah kasus pendakian yang aneh bin ajaib dan ada unsur-unsur horornya juga ya, yang kalau didengar nih kayak nggak masuk akal ya. Kok ya bisa semistis itu kejadiannya? Kita kira kan cerita-cerita mistis cuman adanya di gunung-gunung Indonesia ya. Lah di Rusia ternyata juga sama, ada aja cerita begituan. Lebih ngeri malah, bener-bener kayak terbunuh secara langsung. Bukan kayak cerita disesatin setan atau dibawa ke alam gaib begitu ya. Tapi ini langsung mati di tempat. Kan ngeri total. Yaudah deh. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Juga boleh minta like-nya. Jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadarivan. Sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum.